istiqomah nuansa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya bersama dengan Kak Siti Aminah dan Kak Maryam. Jadi ini tengah-tengah kita ini Siti Aminah. Kita panggil aja Kakak Siti Aminah atau biasanya dipanggil dengan nama Kak Aai ya. Nah, beliau ini merupakan mualaf dan uniknya adalah Kak Aai ini tunawicara dan tunarungu. Jadi dia nggak bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengar, dan dia ini convert ke Islam, masuk Islam. Nah ini agak sedikit menarik ya. Bagaimana orang yang tidak bisa berbicara dan bisa mendengar kok mau tertarik masuk Islam. Nah ini Kak Maryam ini sebagai translator, penerjemah, karena kebetulan saya tidak mengerti bahasa isyarat dari teman-teman yang tunarungu. Sempat dulu saya pernah belajar bahasa isyarat tapi saya udah lupa. Nah saya ingin nanya nih dengan Kak Ai, kok mau masuk Islam dan kenal Islam itu di mana? Dia ini kan kenal sama sepupu saya, terus dia ini tiba-tiba gitu mau masuk Islam kan, jadi dibawalah sama kakak saya almarhum. Dibawalah tadi sama ada juga sepupu saya juga kan, ya dibawalah juga kan ke Masjid Ayani Mujahidin. Oh, masuk Islamnya di Masjid Mujahidin? Ya ada sertifikatnya. Ayan Mujahidin. Ada. Tahun berapa? Oh, 2015. 2015, baru sekitar 5-6 tahun yang lalu ya? Iya. Ini tanyakan Kak Maryam alasan mau masuk Islam. Karena dia ini kumpulnya sama orang-orang Islam juga. Oh. Dari kecil dia kan lingkungan Islam. Mamanya, saudaranya juga ada yang Islam, Muslim. Jadi mungkin dia tuh karena dekat sama sepupu saya kan seperti dia juga kan. Jadi mungkin dia tertarik. Lagian pun dia pun sama keluarga dia dengan saudara-saudara dia tuh kan tidak begitu sayang lah kan. Sampai dia kadang cerita sama sepupu saya juga sama dia kan. Dia kepingin lah masuk Islam. Ngikut-ngikut lah akhirnya punya ide lah. Kakak saya almarhum tuh kalau mau katanya nanti dibawa. Pas kebetulan pun sepupu saya juga ada juga kan, namanya Pak Rasid almarhum juga, ya sekalian lah dibawa ke Masjid Mujahidin. Dan bersahadat. Iya, pakai tulisan. Pakai tulisan. Tulis Islam. Pakai tulis. Islam. Tulis. Pakai tulis. Pakai tulis. Oh, dia ini bisa membaca dan bisa menulis. Bisa. Oh, bisa. Nggak tahu sekolah. Bisa. Nggak sekolah betul. Bisa tulis. Bisa dia. Oh, bisa. Bisa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat bisa. Bisa ya. Ikutkan irama itu bicara dia tuh ikut, pandai dia. Oh. Jadi sempat juga belajar di sekolah SLB ya? Atau SLB sekolah formal? Di Pontianak, terus dia di Bandung. Bandung. SMP-nya di Bandung. Oh, berarti dari keluarga berada? Enggak juga lah, cuman mamanya kan buka warung. Oh, buka warung. Ini kalau boleh tahu nih Chinese, Cina atau apa ya? Kalau saya tengok face-nya dari Cina. Cina ya? Cina dia. Udah kok nama aslinya tahu Kak? Oh, setelah dia sekolah baru ada nama Sri. Jadi gabung dia bilang namanya. Gabung. Bapak dia bilang orang tua dia. Oh, kepala sekolah dia yang ngasih nama. Oh, kepala sekolahnya yang kasih nama Aminah. Sri Aminah. Aminah dari orang tua. Aminah. Oh, kelas 2. SD di SLB. Dikasihlah nama tadi Sri Aminah. Sri SS gini. SSRI. Ini kan R ini kan? R. Nah, jadi saya agak sedikit tahu bahasa isyarat. Oke, ini agak unik. Jadi sebelum Islam namanya sudah Aminah. Iya. Dan ketika sekolah ditambahkan Sri, zaman kepala sekolahnya. Iya. Nah, udah bisa sholat belum? Udah bisa sholat? Udah.
Sholat tidak pernah tinggal. Oh, puasanya bagus, dia bilang. Oh, setelah masuk Islam sholat tidak tinggal, dia bilang. Masya Puasa Allah. sunat dikerjakan juga. Ya, jadi Senin Kamis. Senin Kamis. Senin Kamis. Jadi sahabat, semenjak Sri Aminah atau Kak Ai masuk Islam tidak pernah tinggal sholat. Ya, Sholat sunnah dikerjakan juga. Puasa sunnah tidak juga pernah tinggal. tidak pernah tinggal. Masya Allah. Ini teman-teman saudara kita yang keterbatasan fisik ya. Ini begitu masuk Islam ibadahnya tidak tinggal. Kita harus yang muslim dari asli, kita harus malu dengan KA ini. Terus udah berkeluarga belum? Udah, anaknya 2. Anaknya 2? Satu laki-laki, satu perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan. Nggak tahu, dia ini berpisah semenjak dari, kan saya di Pemangkat kan. Jadi saya pindah ikut suami. Dia nih tiba-tiba pindah juga ikut saya Pontianak. Anaknya? Anaknya tinggal dengan mertuanya. Oh, mertuanya. Berarti mertuanya non-muslim? Orang Cina, Kristen. Jadi ditinggalkan, setelah ditinggalkan tuh suaminya kan ditinggalkan juga, dia belum bercerai sama suaminya. Mungkin suaminya ndak beri dia nafkah ke apa, dia ndak mampu. Karena kan setiap hari saya kan melihat sendiri ya Pak. Tiap hari itu motong babi. Tiap hari motong babi? Dulu. Mama mertua dia kan jualan. Jadi kan kami kan selalu belanja bersama-sama sore. Kalau sore-sore ini kami selalu suka jalan-jalan berdua. Jadi kan dia masak nih, saya lihat tuh dia masak babi sama keladi tuh dicincang tiap hari cuci piring. Jadi saya tiap hari lah saya main ke rumah dia, kadang pagi, siang, malam. Dia pun sering main di rumah, tidur apa kan. Jadi saya tuh pindah. Setelah saya pindah berapa tahun, tiba-tiba dia ini ada di Pontianak. Tiba-tiba ada di Pontianak. Karena dia pun memang orang Pontianak. Berarti Kak ini punya anak ya? Ada 2. Nah, saya mau nanya nih, Kak. Nggak pernah ketemu. Dari lahir? Enggak, udah besar sama dengan umur anak saya. Tuan anak dia. Masih kecil berpisah. Masih kecil. 3 tahun. 3 tahun. Jadi sahabat, tadi saya coba bertanya pakai bahasa isyarat, rindu anak enggak? Nah, jadi dia enggak rindu anaknya. Enggak apa-apa kata dia. Enggak rindu berarti. Karena dia yang miara anaknya pun bukan dia, Pak. Mertua dia. Mertua gitu ya. Jadi enggak diberi kesempatan untuk merawat anaknya berarti kayaknya ya. Merawat juga karena mungkin pikir orang mertua dia kan enggak dengar. Dia takut cucu dia tuh entah diapakan gitu kan. Orang kan dia enggak dengar, Pak. Jadi dia enggak pernah merawat anaknya tuh. Begitu lahir mertuanya yang miaranya. Oh, begitu lahir mertuanya yang merawat. Jadi enggak belum pernah merasakan menjadi seorang ibu berarti ya. Gitu. Sama nih anak dia nih sama dengan umur anak saya nih, Pak. Berapa umurnya? Anak saya 24, sekitar 25, 26 lah umur 25, anak. 26. Ini. 26. Soalnya dia ini udah ada anak, saya belum punya anak. Dia udah anaknya umur berapa, terus saya dapat anak. Jadi sekitar gitu, anak saya 24. Sekitar 26 lah anak dia. Kak, tanyakan ke Kak Ai. Menyesal enggak masuk Islam? Kau masuk Islam, misal. Enggak. Berdoa pada di atas, ikhlas. Bersyukur, ikhlas. Kenapa Kak tanyakan? Kenapa Islam bagus? Menurut kau, hati kau ikhlas. Dengan hati ikhlas. Terpanggil. Udah Islam. Terpanggil ya. Itu pernah dapat mimpi atau dapat apa? Orang ajan bangunkan dia. Berarti bisa dengar ajan.
orang bangunkan dia ajan. Oh, dia masih Kristen. orang bangunkan dia ketika ajan subuh. Kak, sehari-harinya kegiatannya apa sih? Dan bagaimana cara kehidupan memenuhi kehidupan dia sehari-harinya? Dia sih tidak kerja, cuman dia kan berpindah-pindah ke rumah gitu, ialah mencari sesuap nasi lah kan. Lagian orang tuanya pun udah meninggal, jadi dia ni pun tinggal pun di rumah keluarga saya juga. Pindah, tapi dia nginap di rumah mamaknya karena kan adik-beradik dia ni masing-masing. Jadi keluarga dia tuh tidak peduli gitu sama dia. Jadi sementara tinggal di rumah saudara Kak Mariam ya. Jadi siapa yang ngasih makan di sehari-hari nih? Itulah tadi kadang dia nolong-nolong bantu-bantu. Jadi sebagai apa nih, bantu-bantu rumah tangga? Ya rumah tangga. Berarti satu bulan ini pendapatan dia berapa? Kecil 300 dia bilang. Cuci piring, nyapu. Kecil. Jadi 300.000 itu cukup. Cukup. Yang penting dia bisa dapat makan ya, dapat tidur, dia bilang. Yalah, berapalah duit segitu, dia bilang beli sabun, beli odol gigi, dia bilang. Sampo habis juga kata dia. Asal dia ada tempat berlindung je lah, Pak. Tanyakan Kak, cita-cita dia, harapan dia apa Kak? Kamu udah ada cita-cita, dia bilang. Gitu. Dia tidak ada punya sekolah. Tak punya sekolah. Tidak ada sekolah. Jadi keinginannya apa? Maksudnya udah tua nanti mau naik haji ke? Tahu udah apa? Haji, pengen. Oh mau. Mau naik haji tapi belum ada uang. Tanyakan Kak, tahu nggak Nabi Muhammad? Muhammad tahu. Tahu. Muhammad tahu. Tahu Dia tanya siapa tuh Bu? Orang besar tinggi. Rasulullah. Rindu nggak sama dia Bu? Tanya Bu. Rindu kata dia. Rindu sama Nabi Muhammad. Kepengin berdoa di sana. Berdoa di Mekah. Inilah sahabat Kak Ai tadi menceritakan bagaimana hidupnya. Jadi kalau dari ceritanya dari Kak Mariam, Kak Ai ini masuk Islam karena melihat adab kita ya sehari-hari ya Kak ya. Ingat lingkungan. Jadi punya anak dan anaknya pun ini karena begitu lahir dia nggak sempat merawatnya karena mungkin mertua dan mungkin pihak keluarganya menganggap mungkin nggak bisa merawat anak, jadi anaknya diambil langsung ya. Jadi mungkin dia nggak pernah merasa menjadi seorang ibu, gitu. Mungkin keterbatasannya pengetahuannya juga, jadi nggak sempat merasakan menjadi seorang ibu. Nah, akhirnya ketemu sama keluarga Kak Mariam dan akhirnya masuk Islam. Nah, ini dan sangat menariknya ketika masuk Islam, beliau ini nggak tinggal sholat 5 waktu. Sholat sunnahnya juga dikerjakan, sholat puasa sunnah Senin Kamisnya juga dikerjakan dan tidak pernah tinggal. Ya, tidak pernah tinggal. Dan keinginan terbesarnya adalah naik haji, ingin ke Baitullah, naik Mekah, rindu dengan Mekah, ingin berdoa di sana ya Kak ya. Iya. Nah, kita yang dari kecil Muslim dari asli, kita kalah gitu dengan perjuangan dari Kak Ai. Jadi mudah-mudahan kisah-kisah dari Kak Ai ini bisa memotivasi kita dan memberikan inspirasi bagi kita yang Muslim dari lahir. Bagaimana perjuangan Kak Ai ini ingin mengenal agama Islam dan bagaimana rindunya ingin ke Mekah. Beliau ini kerja sebagai asisten rumah tangga, rumah ke rumah Kak ya. Ingin rumah ke rumah, bagaimana dia bisa bertahan dan bisa mengumpulkan uang untuk sesuap nasi. Kalau pakai handphone dia ngerti? Ngerti juga lah, ngerti. Tapi kan bisa baca dia kan? Bisa. Lewat handphone tuh dia biasanya pakai video call. Handphonenya kemana? Nggak ada Pak. Rusak. Dulu Kalau kita belikan dia handphone bisa lah pakai ya. Jadi nanti Kak kita coba atur waktu untuk keduanya. Nanti kita ajak jalan-jalan untuk beli handphone untuk kakak ya. Kalau bisa sama abang juga. Nanti jalan-jalan, beli handphone. Beli handphone. Jadi biar enak berkomunikasi ya.
Nanti tolong diatur jadwalnya ya. Kalau kita beli handphone kita bawa ke menara komputer.